Bertahun-tahun kemudian, mereka membangun bisnis, jadi miliarder, punya rumah di Toronto dan Florida. Sekarang, coba jawab, apa yang akan terjadi dalam hidupmu kalau kamu biarkan pikiranmu menggambarkan tujuan hidupmu dengan jelas? Pernah serius melakukannya? Pernah berhenti, tenang, dan tulis detail apa yang ingin kamu capai, di mana ingin tinggal, bagaimana perasaanmu saat bangun tidur setiap hari? Bukan keinginan yang samar-samar. Saya bicara tentang menciptakan bayangan yang begitu detail, sampai pikiranmu bisa menyentuhnya, mencium baunya, mendengarnya, merasakannya. Studi dari Dominican University of California menunjukkan orang yang menuliskan tujuan hidupnya punya peluang 42% lebih besar untuk mewujudkannya daripada yang hanya menyimpannya dalam pikiran. Dan kalau kamu juga berbagi tujuan itu dengan orang yang dipercaya dan berkomitmen secara rutin, peluangnya naik jadi lebih dari 70%. Ini bukan sulap, ini neurologi, ini sains, ini fokus. Pahami, pikiran kita nggak membedakan kenyataan dan imajinasi yang hidup. Kalau kamu setiap hari merasa kekurangan, cemas, takut, pikiranmu akan percaya itu adalah segalanya. Tapi kalau kamu melatih pikiran untuk memvisualisasikan apa yang kamu inginkan dengan jelas dan sering, pikiranmu akan mulai mencari jalan, koneksi, peluang yang sebelumnya tak terlihat. Makanya saya selalu bilang, kamu nggak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu jadikan. Dan kamu menjadi apa yang paling sering kamu visualisasikan. Kamu ingin hidup luar biasa, tapi berpikir kecil, menginginkan sedikit, dan terus-menerus memvisualisasikan kekurangan. Mau kaya, tapi pikiranmu terprogram untuk bertahan hidup. Mau sukses, tapi seharian memikirkan kegagalan. Sadar paradoksnya? Izinkan saya usulkan sesuatu yang sederhana, latihan yang mengubah hidup saya, dan mungkin juga hidupmu. Ambil kartu kecil seukuran kartu kredit. Tulis di situ dengan kata-kata yang jelas dan positif apa yang benar-benar ingin kamu capai. Satu tujuan, satu mimpi, satu proyek. Bawa kartu itu kemana-mana, sentuh setiap hari, visualisasikan dengan kuat, bacalah dengan keras sebelum tidur dan saat bangun tidur. Terlihat konyol, terlihat sederhana, tapi berhasil. Berhasil karena itu memprogram ulang indera, menyejajarkan energi, mengarahkan fokus. Saya lakukan ini selama puluhan tahun, dan saya capai hal-hal yang dulu terdengar mustahil bagi siapapun yang mengenal saya di awal. Saya pemuda tanpa arah, putus sekolah, kerja apa saja. Dan sekarang, buku, video, dan ide saya sampai ke jutaan orang di dunia. Bukan keberuntungan, ini keputusan, kejelasan aksi. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin menarik kekayaan, lakukan ini sekarang. Kejelasan total tentang tujuan hidupmu. Uang adalah konsekuensi. Kehidupan yang kamu inginkan adalah sebuah konstruksi. Dan semuanya dimulai dengan gambaran yang jelas dan tak tergoyahkan tentang apa yang kamu inginkan. Kamu siap menuliskan gambaran itu, karena kalau kamu nggak melakukannya, pikiranmu akan terus memilih untukmu, dan pikiran sendirian cenderung mengulang apa yang sudah dikenalnya. Pertanyaannya, mau terus mengulang atau mulai menciptakan? Kamu tidak berada di tempatmu sekarang secara kebetulan. Dan jika kamu terus melakukan apa yang selalu kamu lakukan, kamu akan terus mendapatkan hasil yang sama. Ini bukan hukuman, ini pola, ini paradigma. Dan masalah dengan paradigma adalah ia beroperasi pada autopilot. Ia tidak berkonsultasi denganmu, ia hanya membimbingmu. Tanpa kamu sadari, ia menentukan bagaimana kamu bereaksi, berpikir, merasa, dan bahkan berapa banyak uang yang kamu yakini pantas kamu peroleh. Bertahun-tahun, saya bahkan tidak tahu apa itu paradigma, dan bahkan setelah mengetahuinya, butuh waktu lama untuk memahami betapa ia mengendalikan saya. Ia ada di setiap keputusan yang saya ambil. Ia ada di saat saya memulai sesuatu,
dan menyerah di tengah jalan. Ia ada di setiap alasan yang saya buat untuk tidak melakukan apa yang saya tahu harus saya lakukan. Dan yang paling aneh, ia nyaman. Ya, nyaman. Karena hal yang sudah dikenal, bahkan ketika menyabotase kita, masih memberi kita rasa aman yang salah. Tahu suara itu yang berkata, kamu tidak akan berhasil, ini bukan untukmu, akan gagal, lebih baik jangan mencoba. Suara itu adalah paradigmmu yang mencoba membuatmu tetap di tempat kamu berada. Saya ingat sebuah situasi yang saya alami di bulan-bulan pertama setelah saya mulai mengajar tentang pengembangan diri. Saya memberikan seminar mingguan di Toronto, dan pasangan kerabat saya, Don dan Cynthia, memutuskan untuk berpartisipasi. Tetapi saya menuntut agar mereka membayar biaya pendaftaran. Meskipun mereka keluarga, mereka tidak mengerti pada saat itu. Tetapi saya tahu, tanpa komitmen nyata, mereka tidak akan melanjutkan, dan memang begitulah yang terjadi. Pada minggu-minggu pertama, mereka bingung, mereka menolak hampir semuanya. Inilah yang dilakukan paradigma. Ia berjuang agar tidak digantikan. Ia mencemooh yang baru. Ia melindungi yang lama. Sampai suatu hari, di tengah program, saya meminta semua orang untuk menulis daftar semua yang mereka inginkan. Dan Cynthia berhenti. Dia tidak bisa menulis apapun. Tahukah kamu mengapa? Karena bertahun-tahun dia hanya memikirkan orang lain. Apa yang diinginkan anak-anak, apa yang dibutuhkan Don. Dan dia telah kehilangan kebiasaan untuk menginginkan. Inilah yang juga dilakukan paradigma. Ia membatalkan keinginan terdalammu untuk membuatmu tetap berada dalam pola pengulangan. Tetapi sesuatu berubah pada hari itu. Ketika dia mulai menulis, dia tidak bisa berhenti lagi. Seolah-olah apa yang telah tertahan di dalam dirinya selama bertahun-tahun akhirnya memiliki ruang untuk keluar. Itu mematahkan siklus, dan bertahun-tahun kemudian mereka menjalani kenyataan yang sama sekali berbeda, makmur, berlimpah, penuh kemungkinan. Apakah kamu berpikir hidupmu akan berubah hanya dengan menonton video, dengan membaca buku? Tidak akan. Hidupmu berubah ketika kamu mengubah sistem kepercayaanmu. Dan itu membutuhkan kerja keras, itu membutuhkan perhatian, itu membutuhkan pemrograman ulang. Setiap hari, pukul 5:30 pagi, saya duduk dan melakukan latihan dengan tangan kiri. Saya kidal. Jadi, mengapa saya melakukan ini? Karena itu adalah simbol, sebuah tantangan bagi paradigmmu. Itu adalah bukti setiap hari bahwa saya dapat membangun jalan baru. Dan saya akan jujur, ada suatu hari di mana saya berpikir untuk berhenti. Saya akan bepergian, buku itu berat, dan sebagian dari saya berkata, kamu tidak perlu membawa ini, nanti kamu tulis. Tetapi segera suara lain muncul. Proctor, ini paradigmmu yang mencoba menipumu. Kamu bilang kamu akan melakukan ini setiap hari, tanpa kecuali. Dan saya membawa buku itu. Mungkin sekarang kamu berpikir, tapi Bob, bagaimana saya mengubah paradigmmu? Dan jawabannya dimulai seperti ini. Ulangi secara sadar perilaku yang selaras dengan apa yang kamu inginkan, meskipun terasa tidak nyaman. Kamu harus mematahkan siklus, pengulangan dengan perasaan, visualisasi dengan niat, tindakan dengan konsistensi. Ingin contoh ekstrim bagaimana sebuah paradigma dapat memenjarakan seseorang? Saya bertemu seorang pria di sebuah penjara keamanan maksimum di Kanada. Namanya Joe. Dia telah menjalani 7 tahun hukuman penjara isolasi. Seorang pria besar, tertutup, dan bermusuhan. Dia membunuh seorang pria dalam sebuah perampokan dan nyaris lolos dari hukuman mati. Dia mulai berpartisipasi dalam pertemuan saya di sana. Pada awalnya, dia bercanda, mengejek, dan tidak hormat. Dia mendominasi lingkungan dengan energi paling negatif yang mungkin. Saya takut padanya.
Dan saya tidak berbicara secara simbolis. Saya benar-benar takut. Sampai suatu hari, lelah, saya menghampirinya, menatapnya dan berkata, "Kamu adalah orang paling bodoh yang pernah saya kenal." Keheningan yang terjadi kemudian lebih keras daripada teriakan apapun. Wajahnya memerah, dia berhenti. Dan kemudian yang mengejutkan saya, dia tertawa terbahak-bahak. Dan pada saat itu, es mulai mencair. Seiring waktu, Joe menjadi orang pertama yang datang, yang paling memperhatikan, dan akhirnya menjadi penanggung jawab disiplin dalam pertemuan. Saya mendapatkan kesepakatan agar dia keluar dari penjara dengan pembebasan bersyarat khusus. Dia menjadi tangan kanan saya dalam bisnis. Dia berubah sepenuhnya. Tetapi lihat, Joe bukanlah orang jahat. Joe adalah produk dari paradigma yang terdistorsi. Dia percaya bahwa dia perlu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahwa dia hanya akan bertahan hidup dengan mendominasi orang lain. Itulah yang diajarkan kepadanya secara sadar atau tidak sadar. Tetapi dia belajar untuk berubah. Jadi, berhentilah sekarang dan pikirkan, cerita apa yang kamu ulangi dalam dirimu yang membuatmu tetap di tempat yang sama? Siapa kamu tanpa rasa takut yang kamu bawa? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak merasa terbatas oleh kepercayaan yang diwarisi, oleh pengalaman lama, oleh kata-kata yang kamu dengar ketika masih kecil? Kamu memiliki kekuatan untuk memutuskan semuanya itu. Tetapi kamu harus membuat keputusan untuk hidup di luar otomatisasi. Karena selama kamu tidak melakukan ini, paradigmamu akan terus mengendalikan hidupmu. Dan kamu akan terus berpikir bahwa kamu memegang kendali, padahal sebenarnya kamu sedang dikendalikan. Uang tidak mengubahmu, ia mengungkapkan siapa dirimu. Dan jika kamu masih percaya bahwa uang akan membuatmu bahagia, akan mengisi kekosongan, akan menghilangkan rasa takut yang kamu rasakan saat melihat ke masa depan, itu karena kamu belum memahami perannya dalam hidupmu. Uang adalah penguat. Ia akan meningkatkan apa yang sudah ada dalam dirimu. Jika kamu murah hati, ia akan memungkinkanmu untuk berbuat baik dalam proporsi yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan saat ini. Jika kamu egois, ia akan semakin mengisolasi kamu. Uang adalah alat, suatu cara. Dan ketika digunakan dengan sadar, ia berubah menjadi kekuatan yang berdampak dan melintasi generasi. Saya dan Sandy mengambil keputusan beberapa tahun yang lalu. Kami memilih untuk menginvestasikan sebagian penghasilan kami dalam sebuah proyek yang membantu anak-anak. Mereka menerima buku, pendidikan, air bersih, makanan, dan perawatan medis. Ada foto di kantor saya, sekelompok anak-anak dengan alat-alat kami di tangan. Saya melihat foto itu hampir setiap hari, dan setiap kali saya melihatnya, sesuatu di dalam diri saya menyala, karena itu adalah perwujudan dari sesuatu yang jauh melampaui diri saya. Itu adalah bukti bahwa uang ketika dipandu oleh tujuan menjadi perpanjangan jiwa. Ia terus bekerja, bahkan ketika kamu sudah tidak ada lagi. Tetapi sebagian besar orang tidak berpikir seperti itu. Mereka dikondisikan untuk melihat uang sebagai sesuatu yang kotor, berbahaya, bahkan jahat. Berapa kali kamu mendengar bahwa orang yang memiliki banyak uang itu serakah? Atau bahwa uang tidak membawa kebahagiaan, tetapi katakanlah padaku, kemiskinan membawa, kekurangan membawa, hutang membawa kedamaian, hidup terbatas, tertekan, takut tidak bisa membayar kebutuhan pokok, itu kesucian rohani tidak, bukan. Itu penderitaan, dan penderitaan tidak ada hubungannya dengan kebajikan. Yang memiliki kebajikan adalah kamu menggunakan apa yang kamu miliki untuk mengubah realitas, mulai dari dirimu sendiri. Dan kemudian, jika kamu mau, dan kamu akan mau, memperluasnya ke orang lain. Apakah kamu tahu kisah Mike Tyson? Dia menghasilkan ratusan juta dolar selama karirnya. Uang yang secara teori
akan menjamin kenyamanan untuk sisa hidupnya. Tetapi dia tidak memiliki struktur, dia tidak memiliki kesadaran. Dan karena itu, dia kehilangan semuanya secara harfiah. Dia mengalami kebangkrutan, penjara, skandal, dan melihat kekayaannya lenyap. Bukan karena nasib buruk, ini karena kurangnya persiapan internal. Uang hanya memperlihatkan apa yang tersembunyi. Itu sebabnya saya katakan, uang tidak menyelesaikan siapa dirimu. Ia hanya memperbesar. Jika kamu kosong, uang akan mengubah kekosongan itu menjadi kompulsi, menjadi berlebihan. Tetapi jika kamu adalah seseorang yang berkomitmen pada kebaikan, ia akan menjadi saluran untuk menyembuhkan, mengangkat, memperluas, melayani. Dan jika saat ini kamu berpikir, tapi saya bahkan tidak punya uang untuk membayar hutang saya, bagaimana saya bisa berpikir untuk membantu orang lain? Disitulah perubahan dimulai. Kekayaan sejati lahir dari mentalitas, bukan dari saldo rekening bank. Ini dimulai dengan keputusan kecil, dengan tindakan yang disengaja, dengan latihan sederhana untuk membayangkan. Jika saya memiliki kelimpahan yang luar biasa, apa yang akan saya lakukan dengannya? Jenis visualisasi ini mulai mengatur ulang sistem internalmu. Sains menyebutnya neuroplastisitas. Otakmu mulai menciptakan koneksi sinaptik baru, dan tiba-tiba hal-hal yang tampak tidak terjangkau mulai muncul di radarmu. Karena sekarang kamu selaras, kamu secara energetik siap untuk menerima. Tetapi pahami, kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang sudah siap kamu gunakan. Alam semesta tidak menuangkan kelimpahan ke dalam wadah yang bocor. Dan jika fokusmu masih hanya membayar kebutuhan pokok, bertahan hidup, mengendalikan kekacauan, disitulah energimu terperangkap. Uang adalah energi, dan energi membutuhkan tujuan, membutuhkan arah. Semakin jelas tujuanmu, semakin lancar energi itu akan mengalir. Dan kemudian, uang mulai datang. Dengan cara yang tidak terduga, melalui jalan yang tidak pernah kamu pertimbangkan. Karena kamu telah membuka ruang untuknya. Karena kamu telah menunjukkan kepada alam semesta bahwa kamu tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang kamu terima. Jadi, berhentilah menyabotase dirimu dengan ide bahwa kekayaan hanyalah materialisme. Berhentilah merendahkan diri dengan mengatakan bahwa kamu tidak terlahir untuk memiliki banyak. Berhentilah mengulangi kalimat yang kamu dengar dari orang yang tidak pernah memiliki keberanian untuk tumbuh. Kamu bisa dan harus berkembang. Dan bukan karena kesombongan, tetapi karena tujuan. Karena dunia membutuhkan lebih banyak orang yang sadar dengan akses ke sumber daya. Pernah merasa terjebak dalam lingkaran yang sama meski sudah berjuang keras? Seakan ada tembok tak terlihat yang menghalangi jalan menuju hidup yang lebih baik, lebih bermakna, bukannya sial, bukan takdir, tapi mungkin sabotase diri, lebih halus dari yang Anda kira, bisikan halus yang menunda-nunda, meragukan kemampuan, membuat semangat meredup secepat ia menyala. Belum saatnya, kata bisikan itu, dan Anda percaya. Padahal kunci sebenarnya ada pada diri Anda sendiri. Anda yang mampu mengubah data menjadi kemajuan, yang membangun jembatan harapan bagi orang lain. Mengapa ragu untuk membangun jembatan menuju kehidupan impian Anda sendiri? Bayangkan, waktu luang, kebebasan menentukan lokasi dan pikiran, mendukung keluarga, berkontribusi pada hal yang lebih besar, mengejar mimpi lama, semua itu bukan egoisme, melainkan pertumbuhan. Kekayaan yang Anda cita-citakan bukan untuk ditimbun, melainkan untuk dibagi, untuk mengalir melalui Anda seperti sungai yang memberi kehidupan. Ia menginginkan pengelola yang bijak, bukan pemilik yang tamak.
Mungkin Anda terkungkung oleh peran yang tak sesuai, identitas yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain, keluarga, budaya, bahkan luka-luka masa lalu. Takut gagal, rasa tak layak, itu semua adalah sabotase diri, sebuah mekanisme pertahanan yang mencegah Anda meraih potensi sepenuhnya. Sebuah penelitian menunjukkan banyak orang yang sebenarnya mampu, justru terhambat oleh sindrom penipu, rasa tidak pantas yang melumpuhkan. Ingat John? Pemuda penuh ide cemerlang, tapi selalu menyerah di tengah jalan, mengatakan belum waktunya. Ternyata sejak kecil ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa uang itu berbahaya, orang kaya itu jahat. Pikirannya terprogram untuk takut melampaui batas yang ia tentukan sendiri. Kita sering takut gagal, padahal yang sebenarnya ditakutkan adalah menjadi seseorang yang pikiran kita sendiri tolak. Bagaimana mengatasinya? Mulailah dengan komitmen kecil, target sederhana, dan selesaikan. Sabotase diri hidup dari kegagalan Anda, tapi mati kelaparan ketika Anda konsisten. Buktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu dan layak. Ketika suara-suara keraguan muncul saat Anda hendak melangkah maju, sadari itu hanya suara masa lalu. Berhentilah sejenak, hirup napas dalam-dalam, dan katakan, "Aku kenal suara ini, tapi hari ini aku yang menentukan arah." Ini bukan sekadar sugesti, tapi ilmu saraf. Anda bukan diciptakan untuk hidup di bawah potensi Anda. Sabotase diri boleh jadi teman lama, tapi ia tak perlu menjadi identitas Anda. Ubahlah paradigma lama yang membatasi, ganti dengan keyakinan akan kemampuan diri. Anda telah berjuang jauh. Jangan biarkan diri Anda sendiri menjadi penghalang. Jalan menuju impian bukanlah lintasan lurus, tetapi perjalanan penuh kesadaran di mana Anda paham titik awal dan tujuan akhir Anda. Bukan hanya uang, kesuksesan, atau kebebasan, melainkan menjadi pribadi yang berpikir, merasa, dan bertindak selaras dengan impian tersebut setiap harinya. Lanjutkan perjalanan ini langkah demi langkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Pernah merasa, meski sudah berjuang keras bertahun-tahun, dompet tetap tipis? Rasanya aneh, ya. Padahal kerja keras kita kayaknya nggak ada habisnya. Lembur sana-sini 2 kerjaan sekaligus, sampai badan rasanya mau remuk. Pas akhir bulan, tetap aja bokek. Familiar kan? Kalau iya, video ini mungkin bisa ubah hidup kamu. Gak bakal maju kalau kita cuma tutup mata, pura-pura gak lihat kondisi kita yang sebenarnya. Bukan cuma masalah uang, tapi semua aspek hidup. Banyak orang terperangkap dalam ilusi, menunjukkan keluar kalau semuanya baik-baik saja, padahal dalam hati udah kayak tenggelam. Yang lebih menyedihkan, mereka malah terbiasa pasrah, terbiasa hidup kekurangan. Kartu kredit mentok, cicilan menumpuk, ngeri kalau buka aplikasi bank. Berapa kali kamu bilang, tahun depan pasti lebih baik? Berapa banyak resolusi tahun baru yang dibuat? Berapa banyak Senin pagi yang dimulai dengan semangat baru? Ujung-ujungnya ya balik lagi ke titik nol. Saya lihat itu semua di Om Don dan istrinya. Sering saya kunjungi. Mereka kerja keras, pengen yang terbaik buat anak-anak. Tapi yang saya lihat cuma stagnasi. Hidup pas-pasan, rumah jauh dari kantor, naik angkot, macet setiap hari, lembur hampir setiap hari. Tetap saja susah menutup kebutuhan pokok. Natal selalu sama, ngutang sana-sini buat beli kado anak. Terus kalimat andalan itu keluar lagi. Tahun depan pasti beda. Waktu itu saya nggak tahan. Saya tatap mata Om Don. Itu bohong, Om. Tahun depan sama saja, karena kalian nggak akan berubah. Dia marah besar, tapi saya tahu apa yang saya katakan, karena saya sudah berubah. Saya bukti nyata kalau kita bisa keluar dari lubang hitam, tapi harus jujur sama diri sendiri dulu. Dan kenyataannya, mereka nggak tahu di mana mereka berdiri. Terjebak lingkaran setan tahun demi tahun, kayak lagu yang rusak. Mereka bahkan nggak sadar, kamu sendiri juga nggak sadar.
Sudah pernah benar-benar menganalisa kondisi keuangan? Berapa lama waktu yang kamu tukarkan dengan uang? Berapa banyak energi terbuang sia-sia? Ada fakta menarik loh. Sebuah studi dari National Endowment for Financial Education menunjukkan sekitar 70% orang nggak tahu pasti berapa pengeluaran bulanan mereka. Artinya apa? Mayoritas hidup dalam kegelapan. Gimana mau keluar dari kegelapan kalau kita sendiri nggak sadar sedang berada di dalamnya? Kalau kamu nggak tahu posisimu, kamu akan terus membuat keputusan berdasarkan dorongan hati, rasa takut, dan keadaan darurat. Terus kerja keras cuman untuk membayar hutang, menerima bayaran yang kurang, dan berharap keajaiban datang. Tapi keajaiban nggak terjadi begitu saja. Keajaiban terjadi saat kita bergerak. Dan langkah pertama adalah melihat kondisi kita yang sebenarnya. Ketidaksadaran ini bukan kebetulan, ini sistem. Sejak kecil kita diajari untuk nggak bertanya, untuk mengikuti arus. Kita besar dengan anggapan uang itu kotor, ambisi itu rakus, dan stabilitas itu segalanya. Akibatnya, kita menghindari kenyataan, menghindari tagihan, menghindari pembicaraan soal uang di rumah, menghindari komitmen untuk masa depan. Tapi nggak bisa terus-terusan begitu. Setiap hari yang terbuang dalam kebingungan adalah hari yang hilang untuk membangun kehidupan yang sesungguhnya. Ketika kita jujur melihat keadaan, meski menyakitkan, disitulah transformasi dimulai. Saya ingat pertama kali saya melakukan ini. Saya bangkrut, benar-benar nggak punya harapan. Susah cari tempat tinggal, sekolah putus, kerja serabutan, cuci mobil, ganti oli, apa saja. Saya merasa itu batas kemampuan saya, nggak terpikir ada kehidupan lain. Baru ketika saya berhenti sejenak dan menganalisa hidup dengan jujur, tanpa pemanis, saya sadar itu cerminan dari kepercayaan saya sendiri. Kalau saya mau sesuatu yang berbeda, saya harus hadapi kenyataan. Itu sebabnya saya tekankan ini. Kamu harus tahu posisi kamu. Baru kamu bisa tahu apa yang harus dilakukan. Dan kalau sudah tahu, seberat apapun, kamu akan memegang kendali. Berhenti jadi korban keadaan dan mulai buat rencana. Satu langkah demi satu langkah dengan kesadaran penuh. Sekarang juga lakukan ini. Ambil buku catatan, duduk tenang, dan tulis semua yang kamu tahu tentang hidupmu sekarang. Pendapatan, pengeluaran, kebiasaan buruk, ketakutan yang menghambat. Lakukan röntgen diri. Karena tanpa diagnosis, mana ada obatnya? Kalau terasa nggak nyaman, bagus. Ketidaknyamanan adalah tanda kita sedang keluar dari kebodohan. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai. Tahu tujuan hidup itu penting banget, kayak bernapas. Terlihat sederhana ya? Tapi percayalah, sedikit orang yang benar-benar tahu. Kebanyakan hanya bereaksi terhadap hidup, kerja untuk bayar hutang, bangun tidur untuk penuhi kewajiban, bermimpi kalau ada waktu luang. Tapi izinkan saya katakan sesuatu yang bisa mengubah semuanya. Tanpa tujuan yang jelas, pikiran kita akan terus membuat jalur yang sama. Kalau kamu ingin hidup yang berbeda, kamu harus mulai gambarkan dengan jelas apa yang kamu inginkan. Lebih dari 50 tahun, saya selalu bawa kartu berisi tujuan hidup saya. Setiap hari. Bukan jimat, tapi alat. Kartu itu mengaktifkan sel-sel otak tertentu, memunculkan bayangan apa yang saya inginkan, kayak menyalakan lampu di kegelapan. Seketika, bayangan itu muncul jelas, kuat, nyata, dan energi untuk terus maju pun datang bersamaan. Orang bilang nggak tahu mau apa, benar. Banyak yang nggak pernah berpikir, tahu kenapa? Karena mereka diajari untuk nggak berharap banyak. Dididik untuk realistis, berharap sesuai kemampuan. Kalau begitu, tanda pertamanya adalah kesulitan bermimpi. Suatu kali saya mengadakan seminar di Toronto. Cynthia, istri keponakan saya, Om Don, ikut. Minggu-minggu pertama, dia susah paham apa yang saya katakan. Vibrasi, semangat, paradigma, semuanya baru. Tapi suatu malam,
Saya minta semua peserta tulis keinginan mereka. Dia berhenti, bilang nggak tahu mau apa. Karena bertahun-tahun dia hanya memikirkan keinginan orang lain, anak, suami, rutinitas. Tapi begitu mulai menulis, dia nggak bisa berhenti, seperti bendungan yang jebol. Itu terpatri di pikirannya. Hasilnya,